Suatu hari, Ibu Hall yang baik hati pergi menyirami bunga-bunga di kebun. Pada saat itu, ia melihat 3 pemburu gemuk mengintai rumahnya. Ibu Hall menghampiri mereka dengan penasaran. Hei orang asing, apa yang kamu lakukan di kebunku? Kebun dan rumahmu ini berada di wilayah berburu kami. Itu sebabnya kamu harus mengosongkan rumahmu secepatnya. Kami akan menghancurkan rumahmu dan membangun pondok berburu di sini. Oh, tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Aku telah tinggal di rumah ini bertahun-tahun. Jangan persulit keadaannya, wanita tua. Jika kau tidak tinggalkan rumah ini, kami akan merobohkannya saat kau tertidur di malam hari. Para pemburu berjalan menuju rumah sambil tertawa. Ibu Hall berusaha hentikan mereka, tetapi gagal. Para pemburu mulai menghancurkan pintu dan kaca dengan kapak mereka. Ibu Hall segera menuju ke kebun bunga di dalam hutan. Dan ia berteriak meminta bantuan. Tolong aku, apakah ada yang mendengarku? Kemudian, Emily menyimak suara yang berasal dari sumur. Hah? Ibu Hall? Apakah itu kamu? Apa yang terjadi? Oh, Emily, kamu harus segera datang. Aku butuh bantuanmu. Emily meninggalkan kristiknya dan berpegangan pada tali menuruni sumur. Ibu Hall sangat gembira bertemu dengannya. Oh, pagi ini 3 pemburu datang dan mulai menghancurkan rumahku. Mereka akan menjadikannya pondok pemburu. Oh, tapi kamu telah tinggal di sana bertahun-tahun. Mereka tidak bisa melakukan itu. Oh, aku punya ide. Ayo kita akan selamatkan rumahmu dari para pemburu. Saat para pemburu sedang menghancurkan bagian dalam rumah, sebuah bayangan hitam melintasi jendela. Hei, apa kalian lihat? Siapa itu? Mungkin beruang? Mereka agak panik saat bayangan yang sama melintasi jendela untuk kedua kalinya. Oh, dia melintas lagi. Ini pasti seekor beruang. Para pemburu mengambil anak panah dan menyerbu keluar. Tapi mereka tidak melihat seekor beruang, melainkan seorang penyihir tua jelek. Pemburu, rumah ini penuh dengan hantu dan peri. Pergi dari sini sekarang, sekarang! Para pemburu tidak sadar bahwa penyihir jelek itu sebenarnya adalah Ibu Hall. Tidak ada yang namanya hantu, penyihir tua. Jika kamu tidak percaya, bencana akan menghampirimu. Aku penyihir tertua di hutan ini. Apapun yang dikatakan Ibu Hall pada pemburu, ia tidak bisa meyakinkan mereka. Para pemburu terus masuk ke dalam rumah dan menghancurkannya. Ibu Hall berkata pada Emily bahwa ia telah gagal menipu para pemburu. Tapi Emily punya ide lain. Sebuah suara menakutkan mulai mengguncang dalam rumah. Saat 3 pemburu gemuk membuang keluar benda-benda dalam rumah satu persatu. Aku adalah roh rumah ini. Sekarang, aku akan menemuimu. Pemburu takut dengan suara itu. Saat mereka melihat sekeliling, dengan cepat vas bunga di atas meja jatuh dengan keras. Bagaimana vas itu jatuh? Kau menjatuhkannya. Tidak, bukan aku. Dia. Tidak, kakimu pasti membenturnya. Berhentilah membuat suara seram itu. Aku tidak membuat suara itu. Apa yang kamu katakan? Itu bukan kami. Saat para pemburu sedang berdebat di antara mereka, buku-buku mulai berjatuhan sendiri ke lantai. Para pemburu tidak tahan dengan rasa takut dan kabur keluar. Kepalanya keluar dari belakang kursi, tempatnya bersembunyi, dan tertawa pelan. Ternyata itu adalah Emily sendiri yang menakuti para pemburu dengan suaranya dan menjatuhkan benda-benda dengan sebuah tali transparan. Tuan, si penyihir tua itu telah mengecoh kita. Ayo lanjutkan pekerjaannya.
Saat pemburu masuk, mereka melihat hantu dengan mata hitam yang besar tepat di depan mereka. Para pemburu berlari kabur dari rumah. Kaki mereka terjerat, tidak pernah kembali. Ternyata yang mereka kira hantu adalah Ibu Hall sendiri. Para pemburu berlari sangat cepat sehingga mereka tersesat. Sementara mereka bertemu seorang anak perempuan di hutan. Hei anak perempuan, jangan pergi ke arah itu. Di sana ada rumah yang penuh hantu. Aku rasa hantu menyebabkan kita kehilangan arah. Dan kehilangan jejak. Oh tidak, itu sangat buruk. Maka ambillah kunci ini. Sebuah gerbang emas akan muncul di hadapanmu. Larilah dari sana. Para pemburu ditinggalkan dengan kunci yang mereka ambil. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak perempuan ini adalah Emily yang menakuti mereka. Agak di kejauhan, sebuah gerbang emas muncul di belakang pemburu. Penampilan tiap pemburu yang melintasi gerbang menjadi berubah. Kapak dan panah mereka hilang. Aku tidak akan lagi berburu karena semua binatang adalah temanku. Aku akan menghormati alam, menjaga pohon dan semua tanamannya. Aku tidak akan pernah membahayakan rumah orang lain lagi. Ketiga pemburu berubah menjadi lelaki berhati baik dan pergi. Di sisi lain, Emily kembali ke Ibu Hall dengan bahagia. Lihatlah Ibu Hall, kita tahu kita dapat ke rumahmu kembali. Ya, para pemburu tidak memburu kita. Kita yang hantui mereka. Tetapi rumah Ibu Hall berantakan dan kacau. Bersama mereka putuskan untuk perbaiki dan memulihkan rumah. Bersama mereka putuskan untuk perbaiki dan memulihkan rumah. Tapi Emma, ia tidak suka bekerja sama sekali. Emily pergi ke kebun bunga dan memanggil Emma. Saat Emma tahu bahwa Ibu Hall butuh bantuan, ia dengan senang setuju untuk datang. Mereka saling membantu selama beberapa hari dan perbaiki rumah, juga membersihkan semuanya. Di sore hari, mereka duduk mengelilingi meja yang penuh makanan lezat dan bicara tentang pentingnya solidaritas perempuan. Karena saat perempuan saling membantu, lebih mudah menyelesaikan setiap permasalahan.